Group itu terdiri dari ada 3 produk, yaitu Sempoa Sip, Baca Tulis Sip, dan Sip English. Jadi kita mulai untuk anak umur 3 sampai 12 tahun. Ya, kegiatan ini adalah lomba seluruh Jawa Timur. Jadi kami setiap tahun itu ada lomba yang dimulai dari lomba intern. Lalu berikutnya itu lomba se-Jawa Timur yang namanya kualifikasi hari ini. Nah, setelah ini nanti kita akan ada lomba nasional yang kebetulan ada di Kota Lampung nanti. Lalu berikutnya ada internasional yang tahun ini akan dilaksanakan di Malaysia, di Kuala Lumpur. Seperti itu. Jadi setiap tahun kita memang mengadakan ini. Jadi lomba di kami di Sip Group itu merupakan kurikulum. Jadi kami sering sekali mengadakan lomba supaya anak-anak ke depan itu bisa survive, bisa belajar untuk kompetisi, lalu juga percaya diri, seperti itu. Kita latihannya dari seperti ini masuk kurikulum. Lombanya apa aja, Bu? Bisa jelaskan? Lombanya macam ada lomba sempoa tadi, bahasa Inggris dan baca tulis sip. Jadi anak umur 3 tahun tadi lihat ya, anak-anak kecil seperti itu. Kategorinya apa aja, Bu? Yang dibagi mungkin bagi kategori umur sekian dari atau umur ya, dari umur dan dari level biasanya. Berapa, Bu, kata yang dibagi di kategori? Banyak sekali, Pak, dari umur. Kita dari umur dan dari level. Level kita itu mulai dari junior 1 sampai dengan graduate. Biasanya dari mulai junior sampai graduate kurang lebih 6 sampai 7 tahun itu selesai. Seperti itu. Jadi 6 sampai 7 tahun aja yang ikut lomba ini, Bu? Oh enggak, maksudnya itu lama belajarnya. Mulai dari level bawah sampai nanti selesai di graduate, wisuda istilahnya ya. Itu berkisar antara 6 sampai 7 tahun. Jadi kalau anak umur 4 tahun belajar di kita, nanti umur 10 sudah lulus, itu sudah otaknya udah cemerlang. Gitu. Terus apa, Bu, yang bisa diambil manfaat dari untuk anak-anak ini, perkembangan otak itu gimana ya? Ya, kita memang perkembangan otak kanan dan kiri ya. Otak kanan dan kiri diseimbangkan. Jadi anak-anak itu nanti bisa tidak hanya bisa belajar angka, tetapi juga dia bisa sosialisasi, bisa intinya itu bisa hidup sesuai dengan perkembangan zaman lah. Dia bisa belajar mengungkapkan sebenarnya dari hati ya, tidak hanya melihat, supaya anak berlatih berpikir. Mereka nulis itu kan juga berpikir ya. Kalau kita lihat aja, kalau anak kita menulis, kalau hatinya tidak senang pasti jelek tulisannya. Kita bisa lihat dari situ. Ya, emosinya tidak stabil pasti jelek gitu. Maka kita latih untuk itu supaya dia dari kecil kita latih untuk dia mengolah rasa. Jadi latihan menulis, latihan bercerita. Terus zaman sekarang kan kayak budaya-budaya, mainan-mainan zaman dulu itu kan sudah nggak dipakai ya. Padahal itu sebenarnya zaman dulu orang tua kita ngajarin itu sebenarnya ada maknanya. Misalnya main dakon, kita masih kembangan lagi. Dakon itu kan sambil berhitung ya, 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi sekalian latih motorik. Jadi permainan tradisional kita juga pakai waktu mereka belajar seperti itu. Jadi ini acara tahunan, Bu, ya? Acara tahunan, setiap tahun. Sering juga kita di mal-mal gitu juga melatihkan kita anak, walaupun di keramaian, walaupun di tempat manapun bising segala macam, mereka bisa konsentrasi gitu. Kita tunjukkan, kita latih mereka misalnya di mall gitu belajar atau latihan ini karena lomba se-Jawa Timur kualifikasi itu kita di sini di ruang tertutup. Tetapi biasanya kalau latihan-latihan lomba kita di mall supaya anak melatih konsentrasi, tapi dia bisa konsentrasi. Kalau acara yang ini gitu ya. Anak sekarang kalau mau menulis itu kan buat apa? Udah ada laptop, buat apa? Udah semua udah tinggal ketik-ketik selesai. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi kita menguatkan motorik anak. Anak tidak mau menulis itu karena dia motoriknya belum siap. Jadi kita mempersiapkan anak-anak untuk suka menulis. Jadi dia belajar untuk, bahkan di tempat kita itu diajarin tulis tegak bersambung. Sebenarnya
buat apa sih menulis tegak bersambung diajarkan gitu, toh zaman sekarang nggak. Sebenarnya tegak bersambung, kalau bapak-bapak dari media pasti tahu ya, tegak bersambung itu mengolah emosi. Jadi kita ajarin anak tidak hanya untuk melihat ini ya, melihat ini nanti perkembangan motoriknya nggak baik. Jadi akhirnya anak males nulis itu bukan karena dia itu nggak mau, tapi karena memang nggak ininya belum dikuatkan, motoriknya belum dikuatkan. Jadi kita ajarin mereka dari menguatkan motorik sampai dia senang menulis gitu. Kita zaman sekarang kan tinggal pencet-pencet selesai gitu. Itu kan juga sebenarnya kurang baik ya untuk perkembangan anak. Jadi kita ajarin dia mengungkapkan rasanya dia, menulis tegak bersambung untuk mengolah emosinya, mengolah rasa. Kita ajarin seperti Yang itu. baca tulis karya sempoa Untuk mama papa atau ibu bapak itu yang mempunyai anak yang masih kecil, ya intinya jangan dibiasakan menggunakan HP, karena itu untuk perkembangan anak kita kurang baik ya, screen time. Jadi konsentrasinya pendek gitu, enggak ini. Maka mesti diajarin untuk membaca ya. Kebiasaan membaca itu yang paling bagus ya, karena dengan membaca kita membayangkan, berpikir seperti itu. Dan sering-sering diajarin menulis, karena menulis itu sebenarnya mengolah rasa, mengolah emosi kita. Karena anak sekarang kan banyak sekali yang tantrum, banyak sekali yang dikit-dikit mau instan gitu. Itu sebenarnya karena perkembangan teknologi. Bukan jelek perkembangan teknologi, tetapi kita sebagai orang tua, terutama ibu-ibu ya, yang bisa mendampingi anak supaya anak itu perkembangannya baik di masa ke depan. Yang penting itu mengolah emosi. Ya, kita ajarin anak kita untuk mengolah emosi apa saja ininya. Jadi dengan permainan tradisional zaman dulu juga baik ya. Yang dulu main loncat-loncat, kita itu petak-petak, terus main dakon, terus macam-macam permainan tradisional kita di Indonesia itu sangat banyak. Dan itu orang tua kita dulu tuh sebenarnya itu mendidik, melatih motorik dan lain sebagainya. Jadi menurut saya jangan ditinggalkan lah yang permainan-permainan itu, karena orang tua kita dulu, kita lihat zaman dulu orang tua kita atau kita sendirilah ya, itu kan emosi kita itu tertata gitu ya, beda dengan anak sekarang. Maka ya mama-mama, ibu-ibu, bunda yang masih punya anak-anak kecil, tolong didampingin supaya mereka tetap suka membaca, suka menulis, nah seperti itu. Itu yang saya nonton sosial media tuh sampai kan mengkhawatirkan. Kalau ini kita bantu supaya lebih fokus, supaya lebih konsentrasi. Itu kan membantu hal-hal yang mengkhawatirkan kan akhir-akhir ini. Lihat di anak zaman sekarang, kita ini motoriknya kan anak zaman sekarang kan gerakannya cuma gini-gini aja. Tapi kalau kan ke sekolah HP gitu. Kalau dengan sebuah tuh motoriknya dilatih supaya supaya mentalnya kuat. otak kanan dan kirinya seimbang. Iya. Karena anak sekarang kan kalau kurang diterkembangkan lah dalam akhir-akhir zaman akhir ini. ya Itu sangat membantu. Kalau mau nanti ada anak gitu sewilayah provinsi Jawa Timur, yang kedua bulan Juni Indonesia, nanti yang ketiga internasional. Dan internasional tuh nggak cuma deket-deket, nanti yang ada orang dari Afrika Selatan, ada Rusia, India, Amerika, semua datang buat lomba-lomba sempoa itu. Dan tahun lalu juga kita memecahkan rekor dunia, memecahkan Guinness World Record sih ya. Oh, di Jawa Timur ini ya? seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Ya. Kita sudah 26 tahun. Lombanya 11.000 anak, 10.000 anak yang ikut. Kurang lebih 10.900 sekian. Terakhir Bu, untuk Mulia. Saat ini di Sempoa di Intermediate 1 PKB. ya. Ya. Apa Pak yang jadi istilahnya manfaat untuk anak dengan mengikuti kegiatan ini? Anak saya sendiri sih sudah ikut dari umur 3 tahun. Nah, di situ saya melihat tumbuh kembang anak saya yang sangat positif. Dari dia dulu mungkin pemalu, sekarang berani, lalu banyak ikut kompetisi. Selain dari Sempoa ini kan kita juga belajar tentang logika, dasar-dasarnya dulu. Jadi di situ saya merasakan banyak manfaat. Selain juga lingkungannya, dari lingkungan lesnya, dari misnya pengajar ataupun dari staf, semua sangat
mendukung tumbuh kembang anak saya. Makanya saya ikutkan sampai cukup lama dan cukup sering. Nah, untuk TKB sendiri pada saat waktu dulu saya masih kecil kan saya paling belajar pakai tangan atau apa. Anak saya sudah bisa secara bayang. Ataupun sekarang sudah bisa kali-kalian juga. Puluhan dikali satuan. Jadi kan lebih cepat. Asal anaknya juga mau gitu. Nah, itu anaknya. Buat saya sangat positif sekali karena membuat anak saya lebih percaya diri, karena sebelumnya mungkin anak saya sangat very introvert dan dia memang nggak berani, kurang percaya diri gitu. Dan semenjak ikut Sempoa di SIP terutama, dia ikut baca tulis, ada Sempoa juga, dia lebih percaya diri, terus juga lebih berani dan juga dari berhitung lebih cepat. Gitu. Dari umur berapa Bu ikut? Kebetulan saya anaknya 2 dan dua-duanya ikut Sempoa. Yang satu saya ikutkan dari 3 tahun karena lihat dari progres dia bagus sekali. Akhirnya saya ikutin anak saya di umur 3 tahun dan dia di umur 4 tahun. Sekarang udah umur 5 tahun, udah setahun tapi sudah level foundation 2. Ya. Untuk perkembangan kalau sekarang ikut ini terus di sekolah apa Bu, kemajuannya apa Bu? Oke, untuk di sekolah sangat kelihatan banget ya, karena kan memang untuk anak di seumur dia, umur 4 tahun, umur 5 tahun itu berhitung secara puluhan itu belum, dan ratusan itu belum. Nah, dia perkalian, bahkan di sekolahnya pun belum mulai, tapi dia sudah mulai bisa perkalian, dan juga udah mulai bisa tambah kurang. Terutama saya amazing banget waktu ketika dia di puluhan sampai ratusan sih. Karena itu kan untuk anak SD pun menurut saya belum ya. Ini dia masih TKB sekarang. Oh gitu, tapi udah menguasai ya? Iya. Betul sekali. Bisa tahu 6 minus 7 plus 4 equals. Iya, betul. Soal kedua ya. 4 plus 1, 3 minus 6 equals. Iya, tuh. Oke. Satu lagi ya, terakhir ya. 2 plus 7 minus 6 plus 4 equals. Iya, good. Betul semua. Wih, tepat sekali. Iya. Lagi.